Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Friska Rahmani Nabila. Saya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Prodi Manajemen Bisnis Syariah. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Pembiayaan Syariah. Baik, langsung saja. Kali ini saya nggak sendirian, tapi ada rekan-rekan saya juga. Mereka nantinya akan mewawancarai beberapa pemilik usaha di Sumatera Utara, usaha UMKM, bagaimana sih pemilik usaha tersebut mengelola pembiayaan dalam usaha mereka. Simak videonya. Sejak kapan usaha ini berdiri, Om? 2020 tengahan. Sebelum pandemi itu pandemi kapan? 2019. 2019 berarti sebelum pandemi lah. Wah, sebelum pandemi. Terus kendala apa saja yang Om hadapi dan bagaimana cara Om menghadapinya? Kalau kendala sih ini selama awal berdiri atau kendalanya selama ini atau macam mana? Oke, selama ini lah yang Om hadapi Menjalankan usaha ini. Kalau kendala biasa sih ya kayak teman-teman yang lain usaha makanan, mungkin harga makanan inflasi, terus ya itulah pandemi kemarin selama 2 tahun kita hanya bisa bertahan itu aja. Mungkin pandemi tingkat kunjungan jelas lebih dari 50% berkurangnya. Kenapa Om lebih memilih usaha ini? Kenapa nggak usaha yang lain aja? Kalau usaha ini usaha kuliner passion saya. Dari awal memang keinginan saya memang terjun di dunia kuliner. Kan gitu, karena dunia kuliner itu pertama pasti bertemu banyak orang, banyak karakter di situ, terus bisa menciptakan banyak lapangan kerja di sekitar lingkungan. Itu salah satu hal yang saya terjun di dunia kuliner. Pertama membuka usaha Pujasera ya. Ada lagi? Bagaimana manage pembiayaan atau cara OOM mengatur pembiayaan pada usaha ini? Mengatur pembiayaan ya pada umumnya ya, kalau saya orang awam ya uang masuk dan uang keluar itu jelas ada pembukuannya ya. Uang masuk per hari berapa, tapi ada catatan, kita ada catatannya juga. Kita kan di sini bermacam-macam stand ya. Di sini kan namanya food court ya. Saya ngelola semua, yang ada sebagian juga yang saya sewakan itu pengelolaannya beda. Kalau yang saya kelola sendiri ya biasalah uang masuk berapa per hari, uang belanja berapa, kan itu sisanya baru bisa kita setting setelah pengeluaran belanja dan sebagainya. Biasa aja pada umumnya. Ada lagi? Apa Om sudah memastikan bahwasanya manage pembiayaan dan usaha Om ini sesuai dengan syariat Islam seperti tidak ada unsur riba, gharar atau maisir? Saya rasa enggak, normal aja, harga sesuai sama dengan di menu ya. Kita nggak ada yang ditutupi, semua sesuai di menu. Kalau ada perubahan harga, mungkin kita ada perubahan harga kita taruh di daftar menu. Jadi antara pengunjung dan kami sebagai penjual di Pujasera tahu, sama-sama tahu. Jadi harga per item makanannya pembeli tahu, kita juga tahu. Jadi jelas, yang jelas gitu maksudnya kan. Ya, nggak ada kita tulis harga makanan nasi goreng, nggak ada di menu, nggak ada tiba-tiba harga sekian. Itu namanya ngegetok. Nggak ada, kita nggak ada. Kita jelas semua di daftar menu sekian, yang kita tulis di kasir juga sekian. Itu aja. Cukup itu aja. Drop
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sarja Bayu Kurniawan. Saya Delia Ibu. Saya Sarjadi Wirja. Kami di sini dari mahasiswa UMSU, Aha. jurusan Manajemen Bisnis Syariah, Bu. Jadi kedatangan kami di sini bermaksud ingin mewawancarai terkait usaha mikro kecil Ibu. Kalau boleh tahu, Ibu ini jualan apa ya? Jualan Jualan apa di sini? inilah keripik pisang, keripik ubi, peyek, keripik pedas, Keripik. lemak loyang, Tapi segala macam keripik lah ya. segala macam keripik lah. Itu buat kita sendiri. Ibu buat sendiri. Kalau yang buat sendiri itulah apa? Kulit lembu itu apa itu jange. Jange. Oh iya. Lain kita buat sendiri semua. Jadi sejak kapan usaha ini berdiri? 2010. 2010 sampai sekarang 2022, berarti 12 tahun udah berjalan ya. Ya. Tahun berjalan ya. Oke. Jadi selama 12 tahun berjalan, apakah ada kendala atau masalah yang Ibu hadapi selama menjalani usaha ini? Iya, kendalanya ya ada susahnya, ada senangnya lah. Namanya jualan. Jualan kan kadang laku, kadang enggak. Jadi susahnya terkait itu. Apakah Iya. bahan-bahan baku juga berpengaruh, Bu? Itu nggak ada berpengaruh, yang pembelinya lah yang berpengaruh. Pembelinya, Bu. Karena kan akhir-akhir ini minyak susah dicari. Minyak susah dicari kemana-mana. Ya itulah, kita ya nyarinya ya sabar-sabar lah. Beli biarpun harga 20.000 macam semalam ya dibeli juga, tapi nggak seberapa banyaknya, dikurangilah waktu itu. Jadi kita selalu menyediakan stok. Stok bahan baku ya. Iya, minyak. Minyak. Nah, kita biar antara udah pernah ngalamin semalam sulit kali kan. Iya. Jadi sekarang kita udah pernah ngalamin kesulitan, mumpung ada minyak biar kita buat stok 5 jerigen. Jadi mana nanti kendala minyak nggak ada, ya itulah kita pakai. Jadi setiap harinya itulah kita pakai entah 30 liter. Sore nanti kita ganti lagi 30 liter. Kita beli supaya ada stok situ, ada stok. naik pun dia ada untuk menutup. Untuk menutupin. Iya, karena harga murah dari Iya. stok lama ya. Nah, Masuk pertanyaan selanjutnya, silakan. Ya, pertanyaan Arif nomor 4. 4. Kenapa ibu memilih usaha ini? Kenapa nggak usaha lain? ini saya dulu kedai sampah. Masa anak-anak saya kecil saya kedai sampah. Udah kedai sampah itu, udah anak saya pun udah lepas. Anak saya 3, 2 laki-laki, 1 perempuan. Jadi udah lepas dia semua. Yang kecil ini tamat USU, Politeknik USU, dia kerja langsung di PLN sampai sekarang. Jadi udah lama nggak usah kerja lagi, nggak usah jualan lagi lah. Ya udah pre juga 2 tahun. Oh, dari kedai sampah per 2 tahun. Pre 2 tahun. Tambah sakit lah badannya, Iya. biasanya ke pajak jam 4 Ya, malam. ada kegiatan gitu ya kan. Ini nggak ada kegiatan 2 Iya. tahun. Jadi apalah dibuat ini usaha kita ini. Udah lama. Kasihan mama kami kan udah kerja. Iyalah dek. Jadi dia tamat Politeknik USU, langsung kerja di PLN, ditaruhkan di mana pun itu, di Pulau Bangka. Di Pulau Bangka. Jadi saya belilah ubi 5 kilo. Coba-coba pertamanya. Pertamanya Uh-uh. beli ubi 5 kilo, beli pisangnya 1 tandan. Ya kadang habis, kadang enggak, namanya ngerintis. Iya, benar-benar. Kadangnya dibuang. Kadang-kadang ada kawannya lewat, ya Yun, mama mau ngencet pisang. Ya Allah mak, ngapain lah mama ngencet pisang. Pikirnya nggak laku lah. Ya namanya kan anak-anak sayang sama orang Sayang tuanya orang tua, ya, kan. benar. Entah mengongnya mama aku di situ, entah nggak makannya di situ. Ya mana tahu pikirannya. Macam kita sekolah di sini, kalau di kampung mama kita kan kita pikirkan kan. Iya, benar. Nah, jadi Kangen mama. Iya, benar. mak, saya dek, mama ngapain? Duduk dek, saya nggak cerita. Nggak cerita susah. Mama, kata kawanku, kawan itu gila itu. Orang mama duduk aja di telepon kau, apalah itu, gitu juga ibu. Udah lama, kalau nggak laku udah lah. Tapi saya tetap bertahan. Laku nggak laku tetap bertahan. Jadi
3 hari kan rasanya udah berubah. Iya. Berjam. Supaya jangan rugi, kayak mana lah dibuat ini. Ya, coba dulu sedikit, taruh cabai. Bisa. Ngeracik sendiri lah ya, Bu. Iya. Ya. Oh iya, bisa rupanya. Ya udah, teruslah sampai sekarang ini. Sekarang ini keripik pedasnya udah dicari orang. Alhamdulillah, ya. Udah kenal lah ya orang semua. Iya. Lanjut pertanyaan selanjutnya. Selanjutnya, apakah Ibu tahu tentang manajemen pembiayaan? Hah? Mengetahui manajemen pembiayaan? Maksudnya Ibu dalam usaha ini pembiayaannya bagaimana? Bagaimana Ibu mengatur uang, mengelola uang? Oh, kalau saya mengatur uang, karena dari dulu udah jualan sedikit-sedikit kan. Ini saya beli pisang, beli ubi, udah digoreng semuanya ini. Ya apa yang laku, apa yang kurang itu saya beli. Misalnya udah ada uang, Disimpankan. minyak nggak ada, minyak saya beli. Nah, kalau minyak nggak ada ubi saya beli. Kalau udah ada ubi, besoknya pisang lewat, Bu, pisang itu saya beli. Jadi saya nggak pernah kewalahan tentang itu, lantaran pengaturannya dari kecil dari kecil jualan diajak Maksudnya? mama saya. Oh, dari hasil jualan semalam dibelanjakan. Iya. Iya. Belum sore pun kalau udah ada uang situ, oh minyak untuk besok udah, pikirkan beli minyak sama orang, udah beli minyak. Maka saya nggak tahu saya untung ruginya, karena saya nggak memerlukan megang uang banyak. Pokoknya bahan bakunya ada. Iya. Lanjut pertanyaan selanjutnya. Ibu, ini pertanyaan terakhir. Ibu udah ngerasa nggak kalau misalnya Ibu dalam mengelola keuangan atau usaha ini berjalan udah sesuai dengan syariat Islam? Maksudnya kayak keuntungan jualan itu kan nggak boleh lebih dari sekian persen. Gitu. Maksudnya halal nggak gitu tentang keuangan Ibu? Saya pun bukan kurang ngerti lah saya. Oh, kalau ngomong Jadi, jadi simpelnya gini sih, kayak Ibu jualan keripik nih kan gitu. Keuntungan yang Ibu ambil berapa persen? aku itu pun aku nggak tahu keuntungannya itu aja. Kalau ada orang lewat minta sedekah ya udah kasihkan aja, nggak ada aku tahu itu namanya. Lantaran aku nggak pernah menyimpan uang begini. Oh ini uangku banyak, ini hari nggak pernah. Ini macam ku bilang tadi, ini hari dapat 1 juta. Oh minyak telongnya berapa? Isi. Oh pergi beli beras, minyak, beli beras, beli gula, beli kacang hijau, kan itu yang perlu. Kalau kami jualan kayak gini, yang perlunya beras, yang perlunya minyak, tepung beras, lantar buat peyek, gula untuk buat keripik pedas. Nah, inilah pisang, ubi. Jadi itu nggak kewalahan saya mengolahnya, karena itu tadi saya atur semuanya. Asal ada uang saya beli ini, asal ada uang. Jadi asal ditanya untungnya berapa, saya nggak tahu untungnya berapa, ruginya berapa saya nggak tahu. Pokoknya dari dulu, dari 5 kilo ubi, 1 tandan pisang bisa saya makan sama anak saya, udah alhamdulillah. Berjalan muter. Yang penting muter lah uangnya tadi ya, Bu. Iya, Ya, itulah ada. hasilnya Itu sampai aja. sekarang. Bisa anak saya sekolah, awak nggak pernah pinjam uang kemana-mana. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah itu aja tuh rasa. Maka asal ada orang gitu, oh tambah usaha. Usaha apa nih? Ini uang gini. Nah kan banyak itu batak-batak itu. Ya, benar. Untuk apa? Untuk modal ini. Untuk apa aku uang orang yang ini aja pun bisa aku Bisa ngolah? diputarkan, Untuk apa ya. aku uang mikirin utang? Bener. Pening. Apalagi riba aja kan. Iya. Ya. Riba pun namanya, ibu dulu Kristen, nggak tahu. Oh, Ibu dulu Kristen. Masuk Islam. Masuk Islam malah. Oh. Kristen Bener, dulu, bener, bener, masuk bener. Islam. Jadi saya nggak tahu riba, nggak tahu apa. Sering kutanya pada ustaz itu. Saya dulu Kristen ustaz. Macam mana ibu karo? Baguslah ibu. Makanya saya nggak mau minjam uang panas. Ya. Bukan tahu aku karena ribanya, karena apanya. Makanya nggak mau minjam, beban bagi Beban. aku. Iya, benar. Banyak ya pikiran. Iya, ya nanti pokoknya bekerja pun saya nggak gaji bulanan.
pikirannya begitu sehat. Bukan gitu. Aku bilang anakku jauh-jauh cuma satu, yang sebelah ini ku taruh. Nanti udah awak mati kan ditanyakan, ini utang ibu, ini utang. Oh saya punya ibu, ini utang. Kayak mana awak tersesat dari saya? Ini mati awak dibungkus sudah, antara kan udah selesai. Utang dibawa mati. Gak ada utang dibawa mati. Iya. Karena aku bilang sama anak-anak pun, utang itu jangan, kalau bisa apa adanya diolah. Yang mana yang kita beras nggak ada, beras beli. Jangan setiap hari tempat kosong baru dibeli. Antara nenek dulu bilang beras itu kalau masih 5 kilo lagi beras kita udah bisa dibeli. Jangan sampai nggak beli. Jangan sampai kehabisan. Mana tahu nanti hujan kita Iya. nggak bisa keluar. Kalau ikan nggak ada, garam ada sama beras, ikan asin udah bisa makan. Karena itulah apanya. Kalau susahnya tadi ya, namanya orang hidup pasti ada susahnya. Iya. Tapi saya nggak pernah mengalami susah apa, kan saya utang. Itu aja. Alhamdulillah udah sukses lah nek sekarang ya. Inilah aku suksesnya. Nggak pernah nggak makan. Nggak ada pernah orang utang mamamu ada, utang pisang ada, utang ubi nggak ada pernah orang untuk itu. Inilah adanya. Baiklah Bu, sekian pertanyaan dari kami. Kami tutup dulu ya wawancara kali ini. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya Ibu. Iya. Kami ngerepotin, mohon maaf sekali. Nggak ngerepotin, enggak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, gimana nih teman-teman? Itu dia tadi hasil wawancara dari beberapa rekan kelompok kami yang mewawancarai 2 pemilik usaha UMKM di Sumatera Utara. Dari hasil wawancara 2 pemilik usaha UMKM tersebut, ternyata masih banyak yang belum mengetahui ataupun menerapkan pembiayaan syariah dalam melaksanakan usahanya. Dan masih kurang akuratnya pencatatan dari hasil usaha ibu dan bapak tersebut. Karena seperti yang disampaikan ibu tadi, hasil usaha yang didapatkan hari ini nanti sore akan dibelanjakan untuk bahan-bahan yang sudah habis. Dan dapat kami simpulkan bahwa pemilik usaha UMKM masih banyak yang belum mengetahui apa itu pembiayaan syariah dan juga belum menerapkannya. Serta hasil dari usahanya belum ada pencatatan yang begitu akurat. Mungkin sekian dulu video dari kami, sampai jumpa di video selanjutnya.